ASEAN Community. ASEAN adalah organisasi yang menghimpun negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi geopolitik serta ekonomi. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Adapun tujuan diadakannya organisasi ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. ASEAN Community adalah suatu bentuk kerjasama yang lebih luas lagi antar anggota negaranya. Pada tahun 2015 itu istilahnya organisasi ASEAN akan berintegrasi menjadi sebuah organisasi kawasan yang lebih solid dan maju, membangun kebersamaan untuk satu tujuan, yaitu satu visi, satu identitas, dan satu komunitas, mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang terbentuknya ASEAN Community adalah karena adanya motivasi ekonomi yang diakibatkan majunya negara-negara tetangga ASEAN seperti Cina dan India. Mereka tumbuh menjadi raksasa ekonomi dunia. Selain itu, ASEAN Community diilhami dari kesuksesan Uni Eropa, sehingga pemimpin-pemimpin ASEAN berpikir dan berkeinginan untuk menjadikan kawasan ASEAN menjadi seperti Uni Eropa. Komunitas ASEAN ditopang oleh 3 pilar utama, yaitu yang pertama ASEAN Political and Secure Community, yang kedua ASEAN Economic Community, yang ketiga ASEAN Social and Culture Community. Yang pertama ASEAN Political and Security Community. Dibentuknya komunitas politik dan keamanan ASEAN ini bertujuan untuk mendorong dan mempercepat terbentuknya kerjasama dalam bidang politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta menciptakan kedamaian dan stabilitas keamanan di kawasan negara ASEAN. Jadi dengan terbentuknya komunitas politik dan keamanan ASEAN ini, diharapkan bisa mengatasi segala permasalahan yang menyangkut masalah politik dan keamanan di negara ASEAN. Kita bisa ambil contoh kasus perselisihan tapal batas antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya Blok Ambalat. Lalu keamanan laut, misalnya Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan laut internasional yang sangat rawan adanya kejahatan seperti pembajakan. Dengan dibentuknya komunitas politik dan keamanan ASEAN ini, pastinya akan bisa menjawab permasalahan tersebut. Tidak hanya itu saja, ancaman teroris juga menjadi isu yang sangat serius di kawasan negara ASEAN. Jadi diharapkan dengan adanya komunitas politik dan keamanan ASEAN ini akan minimalisir segala ancaman teroris dan gangguan yang ada. Yang kedua, ASEAN Economic Community. Poin inti dari dibentuknya komunitas ekonomi ASEAN adalah pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi. Selain itu, komunitas ekonomi ASEAN memiliki tujuan tidak lain untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Kita tahu sekarang ini di Amerika dan Eropa masih mengalami krisis ekonomi. Dan dengan terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN, diharapkan akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam bidang perekonomian antar negara ASEAN. Jangan sampai kasus krisis ekonomi seperti di Indonesia pada tahun 97 dulu terulang kembali. Ya, terciptanya kawasan pasar bebas ASEAN. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di negara ASEAN. Persaingan produk dan jasa antar negara ASEAN akan diuji di sini. Bagi Anda pelaku usaha dan jasa, mulai sekarang tingkatkan kualitas produk Anda. Buatlah produk Anda agar dicintai konsumen Anda. Dengan membuat produk yang berkualitas serta harga terjangkau, pasti Anda akan bisa bersaing dengan produk dari negara ASEAN lainnya. Jika produk dan jasa Anda memuaskan, maka tak heran produk Anda akan terjual ke pasar yang lebih luas, yaitu ke pasar negara-negara ASEAN. Dengan terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN ini, maka warga negara yang bekerja di negara lain dalam lingkup ASEAN tidak perlu menggunakan paspor maupun visa negara. Yang ketiga, ASEAN Social Cultural Community. Tujuan dibentuknya komunitas sosial dan budaya ASEAN untuk memajukan dan mesejahterakan antar negara ASEAN dalam bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan masalah seputar sosial dan budaya.
Selain itu, komunitas sosial dan budaya ASEAN ini juga akan menciptakan masyarakat yang beradab, saling menjaga toleransi antar negara ASEAN, saling menghormati, menciptakan rasa persaudaraan yang lebih kuat, serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan antar negara ASEAN. Jadi, siapapun kita, entah orang Indonesia, entah orang Malaysia, Vietnam, Filipina, dan lainnya, kita adalah saudara. Kita adalah warga ASEAN. Dengan terbentuknya komunitas sosial dan budaya ASEAN, diharapkan akan menjawab permasalahan yang ada. Misalnya, kasus klaim kebudayaan suatu bangsa antar negara ASEAN. Hal tersebut akan diselesaikan oleh komunitas sosial dan budaya ASEAN. Selain itu, nantinya semua warga ASEAN akan memiliki tambahan satu kartu identitas, yaitu ID ASEAN, semacam KTP ASEAN gitulah. Keren kan? Ingat, dengan terbentuknya komunitas sosial dan budaya ASEAN, akan mengingatkan kita tentang zaman Majapahit. Kenapa begitu? Ingat, zaman dahulu kerajaan Majapahit yang cukup terkenal itu wilayahnya adalah Asia Tenggara. Jadi secara sadar atau tidak sadar, sesama warga negara ASEAN itu sebenarnya bersaudara sejak dahulu. Kota Bandung kini memiliki satu taman tematik baru bernama Taman Musik Sentrum. Taman seluas hampir 4.200 meter persegi dan berlokasi di Jalan Belitung, Kecamatan Sumur Bandung. Kota Bandung ini diresmikan Sabtu 1 Maret 2014. Taman Musik Sentrum ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang tidak jauh berbeda dengan taman lainnya, seperti wifi gratis, lampu penerangan, ada listrik untuk charger HP dan menyalakan lampu, ada tanaman, patung, panggung, dan pagelaran seni yang didukung daya listrik berkapasitas 5.000 watt. Hanya saja, taman ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang untuk menampilkan kreativitas, khususnya bermusik secara gratis. Untuk warga yang ingin menggelar pertunjukan seni di Taman Musik Sentrum, harus terlebih dahulu mengajukan izin ke kantor Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung di Jalan Seram nomor 2. Meski harus mengajukan izin terlebih dahulu, jika ingin menggelar pertunjukan musik, dipastikan pengguna dan pengunjung Taman Musik Sentrum tidak akan dipungut biaya sepersen pun, alias gratis. Mas itu awalnya sempat jalan, cuman sekarang tuh udah nggak jalan. Udah lama gitu ya? Udah lama ya, udah lama. Kalau lampu ini malam-malam nyala nggak? Mati. Lampu sekarang mati. Dulu nyala, sekarang mati. Berarti ini ya perawatannya gitu ya? Iya, iya. Sebelumnya sempat mati juga nggak? Sebelumnya nggak ada lampu malah. Nggak ada lampu ya? Iya. Yang terutama pasti SMA 5, soalnya di depan kan. Iya, SMA 3. Terus biasanya juga ada komunitas warga komunitas yang main gitar, musik. Banci juga malam-malam suka ada. Iya. Strategis. Ya, letaknya di tengah kota. Motor ada, mobil ada, sepeda, angkot juga ada, ya. Tapi yang beca mah jarang. Iya. Oh, nanti macet dong, Mbak. Iya. Soalnya udah cukup macet kalau yang salah Jumat 1 minggu, ditambah sana suka ada kawinan. Iya, di sentrum tuh. Ya. Tapi saya lihat kebanyakan di sini mobil-mobil anak 5 dulu. Oh, belum tentu, Mbak. Tentu. Ya, sebagian besarnya itu ya. Iya. Biasanya kan ini yang bersama-sama lainnya. Tapi kalau warga-warga mau parkir juga biasanya di daerah sini gitu. Ya, daerah sini juga sampai sana, sampai jalan Bali. Terus kalau rame gitu parkirnya cukup gitu ya? Apa gimana? Parkirnya sih cukup Cukup aja.
cuman bakal jauh gitu sampai ke sana. Kalau di sini ramai biasanya langsung nyampe ke ujung jalan Bali di situ di Cinalka Alka Besar ya, selain di situ. Sih tapi pernah tapi waktu itu pernah waktu setiap Sabtu pernah ada, tapi sekarang udah jarang. Jadi kayak awal-awal ya, doang gitu. fasilitas yang bisa digunakan kita kalau dari belakangnya mah paling ya colokannya doang, maksudnya kayak emang taman musik mungkin ditambah gitu yang bisa emang buat mainin, bukan cuma pajangan doang misalnya. Itu tuh biasanya acara pertunjukannya malam, sore atau apa? Biasanya minggu malam, minggu pagi juga pernah. Kalau malam macam-macam pemerintah, terus juga ada acara pernah dari luar. itu biasanya acara itu emang terjadwal gitu atau datang aja terus main aja gitu atau gimana? Jadwal sih soalnya bikin panggung juga di situ ya. Ya enggak juga sih. Jadi mending semua kalangan aja ya, biar bisa nikmatin gitu. Di sini tuh udah ada ampli gitu ya. Ampli ada? Enggak, justru nggak ada. Oh, nggak ada. Maksudnya kan biar bisa ini kan, bisa kayak gitu. Jadi tinggal colok. Bisa. Nah, kan hari apa? Hari jam apa? Oh jadi disesuaiin sama harinya gitu ya? Sama itu paling kok fasilitas mah pembuangan airnya kurang. Jadi kalau hujan tuh di tengah lapang itu suka genangan air. Ada genangan air. Banjirnya mah nggak cuma genangan airnya, suka banyak banjir. Kalau banjir semuanya. Nah, itu Maunya siapa? Maunya siapa? Setuju sih. Maunya siapa? Kayak kus-kus. Saya ini nih. Jamrut. Ya setuju banget. Jadi makin ramai. Jadi di sini bisa bikin usaha gitu kan. Jadi anak-anak juga bisa coba usaha ya dia. Jadi kalau misalnya banyak orang di sini kita juga bisa coba usaha. Iya. Kayak jualan makanan gitu. Ada. Paling cuman Park Ranger doang. Yang suka bersih. Oh, toilet juga nggak ada ya? Toilet nggak ada. Kalau toilet yang paling lari ke masjid situ. Masjid ganteng. Iya gampang. tapi saya itu lumayan relatif aman ya di sini ya. Aman. Lumayan relatif aman aja ada kasus tergantung jamnya ya. Jamnya ya? Kalau udah jam 12 mah udah yang aman. Iya, nggak sepi. Ya ini mah bicara realitanya, kita masih anak sekolah. Ya, tapi kalau misalnya emang uangnya dipakai buat apa mah ya mungkin setuju aja. Kalau jelas, ya. Misalnya buat tabung, buat beli apa di sini, atau buat undang artis apa bisa aja kan. Taman PLN itu gimana? Sama kayak taman musik ini juga. bedanya sih kurang tertata aja paling ya. Terus mulai jadi taman musik tahun berapa? 2000 kemarin Maret ya? 13 Ini biasanya kalau orang bedanya sama yang dulu di sini waktu itu nggak ada panggung di sini. Itu kan benerannya dulu panggung, dulunya kan cuma taman gitu. terus kalau yang dulu dipakainya buat apa biasanya? Main bola. Dulu tuh sama sih ya, sebenarnya kalau dari tempat ininya mah nggak gitu beda sih fungsinya. Nah kalau sekarang bisa dipakai buat musik, kalau dulu mah ya cuma buat nongkrong gitu, kayak taman aja biasa. Kalau sampai sama lima sendirinya mah dipakai buat kumpul aja. Gimana sih? Biasanya mah lebih seringnya main bola, main basket, bola olahraga di sekitar.
Taman Musik, yang merupakan salah satu program dari Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, memiliki keunikan tersendiri. Dari namanya saja, kita akan tahu bahwa tujuan dibangunnya taman ini adalah untuk menyalurkan minat masyarakat Bandung terhadap musik. Namun, apakah taman ini sudah siap menghadapi ASEAN Community? Pertama, kita lihat dari segi fasilitas. Taman Musik memiliki panggung yang sebagai tempat pertunjukan musik dan tribun sebagai tempat penonton. Selain itu, di beberapa sudut taman ini juga memiliki akses listrik, sehingga taman ini sering dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul, terutama bagi para kaula muda. Sayangnya, masih ada beberapa fasilitas vital yang masih belum disediakan di tempat ini, seperti toilet, tempat berteduh, perangkat musik, dan lain-lain. Kedua, dilihat dari segi pengelolaan taman musik masih bermasalah, seperti akses wifi yang tak tentu, perizinan yang kurang koordinasi antara stakeholdernya, pengelolaan parkir yang belum teratur, serta peraturan yang kurang disosialisasikan pada masyarakat pengguna fasilitas. Pengelolaan yang kurang terencana ini dapat menimbulkan berbagai masalah. Kedua hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif jika keadaan masih tetap sama di tahun 2015. Beberapa di antaranya adalah ketidakpuasan pengunjung yang mengancam penurunan tingkat kunjungan per tahunnya, terangkatnya citra buruk yang membuat keberlangsungan ekonomi di sekitar taman terus menurun, dan menimbulkan citra negatif terhadap bangsa sebagai dampak generalisasi identitas dari satu tempat. Jika dilihat dari beberapa aspek yang telah dianalisis sebelumnya, Taman Musik memang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi ASEAN Community. Secara umum, Taman Musik belum memenuhi kriteria kondisi yang diharapkan dalam menghadapi ASEAN Community. Salah satu aspek yang belum memenuhi adalah dalam aspek kebersihan. Diperlukan kesadaran oleh pengunjung serta komunitas taman musik dalam menjaga kebersihan. Bahkan jika diperlukan, adanya petugas kebersihan yang membersihkan setiap 1 minggu sekali akan semakin membantu dalam menjaga kebersihan. Dalam hal fasilitas beserta kualitasnya, taman musik juga masih memerlukan banyak perbaikan. Salah satunya adalah diperlukannya toilet umum untuk pengunjung. Selain itu, adanya lapangan parkir yang lebih luas juga akan mempermudah pengunjung yang datang apabila diadakannya suatu pertunjukan yang lebih besar. Hal yang lebih penting lainnya yang perlu diperbaiki adalah koordinasi antara petugas keamanan, warga sekitar, serta dinas pertamanan. Koordinasi yang lebih baik dilakukan agar apabila terdapat suatu pertunjukan besar, hal tersebut tidak mengganggu kehidupan keseharian penduduk sekitar, juga tidak melanggar hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh petugas keamanan serta kepolisian. Selain itu, diperlukan adanya publikasi yang lebih luas agar taman musik tidak hanya dikenal oleh penduduk sekitar saja, namun juga dikenal oleh warga Bandung, bahkan oleh seluruh warga Indonesia. Hal ini juga digunakan untuk meningkatkan keefisien fungsi taman musik sebagai sarana penyalur kreativitas serta keterampilan musik warga Bandung. Publikasi yang lebih baik juga dapat menjadikan Taman Musik sebagai salah satu ikon budaya di Bandung dan dapat menjadikan salah satu ikon kebudayaan dari Indonesia.